Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titon Martu Putra, NIM 20021110936. Baiklah, pada kali ini saya akan menyampaikan materi tentang penagihan pajak, yaitu demi memenuhi tugas pengantar pajak dan KUP. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian penagihan pajak dan undang-undang yang mengatur tentang penagihan pajak. Sebagai wajib pajak, belum memahami apa itu penagihan pajak. Tidak jarang pula, ketidaktahuan tersebut menyebabkan tagihan pajak yang diabaikan oleh wajib pajak atau WP. Padahal, seorang penunggak pajak dapat disandra atau disita harganya jika terus mengabaikan prosedurnya. Lantas, di sini kita akan membahas apa itu pengertian pajak, penagihan pajak berdasarkan bagaimana dasar hukum, proses, tata cara, biaya, serta penagihan pajak dengan surat paksa. Baiklah, langsung saja kita bahas tentang pengertian penagihan pajak. Penagihan pajak adalah proses tindakan yang dilaksanakan terhadap penanggung pajak agar membayar utang pajak serta biaya penagihan pajak. Pengertian penagihan pajak juga terdapat menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Sumitro tahun 1996, yaitu tindakan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak sebab wajib pajak tidak mengikuti ketentuan Undang-Undang Pajak, terutama tentang pembayaran pajak terutang. Sementara itu, menurut Rusdi, ahli yang kedua pada tahun 2004, mengartikan penagihan pajak ini adalah rangkaian tindakan yang dilakukan agar wajib pajak membayar utang pajak serta biaya penagihan pajak dengan peneguran ataupun peringatan melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, menyita, menyandra, serta menjual barang yang disita. Sementara itu, penanggung pajak adalah orang maupun badan yang memiliki tanggung jawab atas pembayaran pajak. Lalu, pejabat adalah orang yang memiliki wewenang untuk mengangkat serta memberhentikan juru sita pajak. Dan juru sita pajak ini adalah pelaksanaan tindakan penagihan pajak yang mencakup penagihan seketika dan sekaligus. Dasar hukum penagihan pajak ini telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 mengenai penagihan pajak dengan surat paksa. Undang-undang ini mulai diberlakukan sejak tanggal 23 Mei 1997. Kemudian diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 yang mulai diberlakukan sejak 1 Januari 2001. Setelah mengetahui materi pertama tadi, yaitu tentang pengertian penagihan pajak dan undang-undang yang mengatur tentang penagihan pajak, maka kita akan masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu materi yang kedua tentang jenis-jenis penagihan pajak. Baiklah, langsung saja pada materi kedua, yaitu jenis penagihan pajak. Tahukah Anda, dalam proses penagihan pajak, seorang penunggak pajak dapat disandra, bahkan disita hartanya. Sebagai wajib pajak, ada baiknya untuk memahami hal ini. Tujuannya, agar wajib pajak dapat mengantisipasi risiko yang timbul dari penagihan pajak. Jenis penagihan pajak ternyata punya banyak jenis. Ada yang sifatnya pasif, aktif, bahkan seketika dan sekaligus. Apa bedanya dan apa konsekuensinya bagi wajib pajak? Baiklah, di sini akan dijelaskan oleh saya. Yang pertama yaitu jenis penagihan pajak yang pertama adalah penagihan pasif. Pada penagihan pajak pasif, DJP hanya menerbitkan surat tagihan pajak atau STP, surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SK PKBT dan SK pembetulan
SK keberatan, dan putusan banding yang menyebabkan pajak terutang lebih besar. Dalam penagihan pasif, Fiskus hanya memberitahukan kepada wajib pajak bahwa terdapat utang pajak jika dalam waktu 1 bulan sejak diterbitkannya STP atau surat sejenis, wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya, maka Fiskus akan melakukan penagihan aktif. Jenis penagihan yang kedua adalah penagihan aktif. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, penagihan aktif ini adalah proses selanjutnya setelah penagihan pasif tidak berhasil. Dalam penagihan aktif, Fiskus dan juru sita pajak memiliki hak dan berperan aktif untuk tindakan sita serta lelang. Yang ketiga yaitu penagihan seketika dan sekaligus. Penagihan seketika dan sekaligus ini adalah penagihan pajak yang dijalankan oleh Fiskus maupun juru sita pajak terhadap wajib pajak langsung tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pelunasan pajak. Penagihan pajak pun mencakup keseluruhan utang pajak dari segala jenis pajak, masa pajak, serta tahun pajak. Tujuan penagihan pajak seketika dan sekaligus ini adalah guna mencegah terjadinya pajak terutang yang tidak dapat ditagih. Apabila saat penagihan seketika dan sekaligus wajib pajak tidak membayarnya, maka juru sita pajak akan menunggu sampai tanggal jatuh tempo. Baiklah, setelah membahas materi yang kedua, yaitu tentang jenis tagihan pajak, maka kita akan membahas materi berikutnya, yaitu tata cara dan proses penagihan pajak. Baiklah, langsung saja tata cara dan proses penagihan pajak. Terdapat beberapa tindakan maupun langkah yang dijalankan oleh juru sita pajak dalam menjalankan penagihan pajak. Berikut ini tata cara dan proses penagihan pajak serta penjelasannya. Yang pertama yaitu penagihan dengan surat teguran. Surat teguran atau biasa disebut juga surat peringatan adalah surat yang dikeluarkan untuk melakukan penagihan pajak. Apabila dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal jatuh tempo, penanggung pajak atau wajib pajak tidak melunasi pajak terutang, maka surat teguran akan sampai ke tangan penanggung pajak. Tujuan surat teguran ini adalah memberikan peringatan terhadap penanggung pajak agar segera membayar utang pajak, sehingga tidak perlu dilakukan penagihan secara paksa. Yang kedua, yaitu penagihan pajak dengan surat paksa. Surat paksa ini adalah surat yang akan dikeluarkan apabila 21 hari setelah jatuh tempo surat teguran, si penanggung jawab pajak belum melunasi utang pajaknya, dan dengan terbitnya surat paksa ini, wajib pajak harus membayar utang pajaknya dalam waktu 2 dikali 24 jam, agar tidak ada tindakan pemblokiran rekening, pencegahan ke luar negeri, maupun penyandaran paksa badan, atau dengan catatan diragukan itikat baiknya serta mempunyai utang pajak minimal 100 juta. Pengaluran surat paksa ini dikenakan biaya penagihan pajak sebesar 25.000. Penagihan yang ketiga yaitu penagihan dengan surat sita. Surat sita ini adalah surat yang dikeluarkan apabila dalam waktu 2 dikali 24 jam sejak dikeluarkannya surat paksa, penanggung pajak tidak melunasi pajaknya. Terdapat biaya penagihan pajak yang dibebankan untuk surat sita, yaitu 75.000. Biaya yang diperuntukkan untuk pelaksanaan sita ini. Penyitaan ini bukan semata-mata bertujuan untuk memperdagangkan hak barang milik penanggung pajak, melainkan petugas memanfaatkan barang-barang tersebut sebagai jaminan agar penanggung pajak membayar pajak terutangnya. Dan dengan demikian, penanggung pajak masih berkesempatan untuk
membayar utang pajaknya dalam waktu 14 hari sejak terhitung dari penyitaan harta penanggung pajak. Apabila dalam 14 hari penanggung pajak belum melunasi utang pajaknya, maka akan dikeluarkan pengumuman lelang. Penyitaan dilakukan oleh jurusita pajak yang disaksikan oleh 2 orang yang dianggap sudah dewasa sebagai saksi. Berkewarganegaraan Indonesia, dikenal oleh jurusita pajak, serta dapat dipercaya. Penagihan selanjutnya adalah penagihan dengan lelang. Lelang ini akan dilaksanakan apabila dalam waktu 14 hari setelah dikeluarkannya pengumuman lelang, penanggung pajak ini belum melunasi pajak terhutangnya. Untuk materi selanjutnya yaitu adalah dasar penagihan pajak. Untuk materi selanjutnya adalah dasar penagihan pajak. Dasar penagihan pajak ini dibagi sesuai jenis pajaknya. Berikut ini dasar-dasar yang perlu diketahui. Yang pertama ada dasar penagihan PPh, PPN, PPNBM, serta bunga penagihan. Dan terbagi menjadi, yang pertama adalah surat tagihan pajak, yang kedua surat ketetapan pajak kurang bayar, yang ketiga surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, yang keempat surat keputusan pembetulan, yang kelima surat keputusan pemberatan, yang keenam putusan banding, yang ketujuh putusan peninjauan kembali sehingga total pajak yang perlu dilunasi bertambah. Dasar tagihan kedua adalah dasar penagihan PBB yang terbagi menjadi surat pemberitahuan pajak terhutang, surat ketetapan, dan surat tagihan pajak. Untuk materi selanjutnya adalah daluarsa penagihan pajak yang akan saya paparkan sebagai berikut. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi selanjutnya, itu adalah daluarsa penagihan pajak. Penagihan pajak disebut daluarsa apabila sudah melewati batas waktu penagihan, yakni 5 tahun terhitung sejak diterbitkannya dasar penagihan pajak. Jika sudah daluarsa, maka hal tersebut tidak dapat lagi dilakukan karena hak penagihan atas hutang pajak tersebut telah dianggap gugur. Jadi, dapat tertangguh atau melampaui 5 tahun jika pertama, diterbitkannya surat paksa. Yang kedua adalah terdapat pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung ataupun tidak langsung. Contohnya, mengajukan permohonan pengangsuran atau penundaan pelunasan. Yang ketiga, yaitu diterbitkannya SK PKB atau SK PKBT sebab wajib pajak melakukan tindak pidana perpajakan serta tindak pidana lain yang merugikan pendapatan negara. Yang keempat, yaitu terdapat penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Jadi, sekianlah tentang daluarsa penagihan pajak ini. Baiklah, untuk materi terakhir, saya akan memberikan tentang kewajiban pajak dalam penagihan. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi terakhir, yaitu kewajiban wajib pajak dalam penagihan wajib pajak. Ini memiliki kewajiban melakukan pelunasan utang pajak sebelum jatuh tempo. Itu yang pertama. Yang kedua, berkomitmen dalam membayar angsuran maupun penundaan pembayaran pajak. Yang ketiga, bersifat kooperatif dalam tindakan penagihan pajak. Yang keempat, tidak melanggar undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa saat penagihan pajak yang menyebabkan tindak pidana. Misalnya, memindahtangankan, menyembunyikan, menghilangkan, maupun memindahkan hak atas barang
yang disita. Dan demikian penjelasan penagihan pajak mulai dari pengertian, jenis, tata cara, proses, dasar hukum, hingga daluarsa penagihan pajak, serta kewajiban wajib pajak dalam penagihan wajib pajak ini yang telah saya paparkan. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai penagihan pajak ini dalam rangka memenuhi tugas pengantar pajak dan KUP. Dan saya Aditya Martu Putra, akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.